Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Segala puja bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai nikmat, rahmat, hidayat kepada kita semua sehingga kita pada kesempatan kali ini masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan ini, dan semoga kita ada dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Sahabat Negara Beling dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan watak manusia berdasarkan hari kelahiran. Ini sumbernya dari kitab atau buku Betal Jemur Ada Makna karya Pangeran Harya Cakraningrat ya. Yang mana sudah dialih bahasakan kepada bahasa Indonesia ya. Oke, jadi hari kelahiran, biasanya kita lahir hari apa? Bukan biasanya ya. Kita lahir hari apa? Senin, Minggu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi ini adalah dasar atau pondasi atau pokok dari ramalan untuk berikutnya. Jadi pamannya hari Ahad. Hari Ahadnya jam berapa? Pekannya apa? Bulannya apa? Tahunnya apa? Itu nanti ya. Jadi ini kita di sini saya akan membahasakan pokoknya saja, dasar. Yang mana nanti penjelasannya, pengejawantahannya lebih luasnya lagi nanti dibahas tergantung dari kapan ya, artinya tanggal berapa, jam berapa lahirnya, terus pekannya apa. Pekan itu ya kayak Kliwon, Legi, Pon, Paing, dan Wage. Itu pekan kelahiran. Atau berdasarkan bulan ya, terutama di sini yaitu bulan Hijriyah, atau tahun atau mangsa dan lain sebagainya. Untuk perluasan, untuk cabang-cabangnya nanti lebih luas lagi, tapi tidak terlepas dari pokok yang akan sekarang saya baca, yaitu berdasarkan hari apa gitu. Nanti penjelasannya seperti yang telah saya sebutkan tadi ya. Oke, sebelum kita lanjut saya mau mengingatkan dulu bahwa ramalan ini atau primbon ini merupakan produk budaya dari Nusantara ya, terutama ini dari Jawa ya. Ini Jawa zaman dulu, Pangeran Harya Cakraningrat, yang mana kini harus kita lestarikan. Yang mana ramalan ini, primbon ini didasarkan pada kebiasaan atau adat ya, atau hukum adi ya, hukum keumuman, kebiasaan. Biasanya umpamanya hari Minggu adatnya wataknya begini, sifatnya begini. Itu hanya adat saja, kebiasaan yang telah dirumuskan oleh Kanjeng Pangeran Harya Cakraningrat dengan pengamatan tentunya ya, dan juga ya pengamatan secara umum. Ilmu ini adalah hasil pengamatan. Biasanya orang hari Minggu, hari Senin wataknya begini. Nah, biasanya seperti itu hukum adat. Jadi diibaratkan seperti kita minum obat. Nah, obat ini biasanya pamannya Bodrex ya, bisa menyembuhkan sakit kepala. Itu biasanya bisa menyembuhkan sakit kepala. Umumnya, adatnya, kebiasaannya. Tapi tetap di atas hukum kebiasaan ini ada hukum yang paling tinggi, yaitu hukum Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa saja ketika saya minum obat Bodrex malah tidak menghilangkan sakit kepala. Nah, seperti Ramadan ini juga bisa saja ini tidak pas. Ya, karena ada takdir Allah. Seumpamanya hari Minggu jeleknya, umpamanya ada jeleknya, tapi takdir Allah ingin menjadikan dia baik, ya jadi baik tetap. Gitu. Ini hukum kebiasaan yang berlaku, sunnatullah ya, hukum kausalitas sebab akibat. Dan itu berlaku di dunia tentunya ya. Tapi tetap hukum mutlak di atas hukum segala. Hukum Allah itu mutlak di atas segalanya.
Ini hanya semacam warning, kehati-hatian untuk pengetahuan dan juga pelestarian budaya, dan juga untuk supaya kita tepat dalam melangkah dan mengambil keputusan gitu. Karena di kitab ini ada 337 bab ya, membahas berbagai bab dari semenjak lahir sampai meninggal ya. Ada di sini semua. Nah, di sini saya akan mulai daripada watak kelahiran. Ya, watak manusia berdasarkan hari lahir ya, yang 7 itu ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, itu. Adapun nanti hasilnya ada yang jelek, kita tetap berhusnudzon dan juga tetap kita melakukan kebaikan-kebaikan ibadah. Dan juga di sini umpamanya hasilnya jelek itu ada solusinya. Ya, secara khusus ada, biasanya berupa sedekah-sedekah, dan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namanya sedekah kan bagus, baik, sunnah, dapat pahala, seperti itu. Oke, teman-teman, kita mulai saja. Yang pertama untuk hari Minggu atau hari Ahad ya. Untuk orang yang lahir pada hari Minggu atau hari Ahad itu diibaratkan peredaran matahari. Peredaran matahari itu artinya terang, ikhlas dalam segala hal untuk sanak saudara. Jadi dia untuk keluarganya, untuk familinya dia ikhlas ya. Keras budinya, wataknya agak keras ya. Terus cinta terhadap sesamanya. Nah, ini cocok untuk politikus, sosialis ataupun tokoh ya. Karena dia sosialnya sangat bagus. Suci dan pandai berbicara. Pandai bicara itu ngomongnya tanpa tede aling-aling, suci. Serta dapat memerintah orang tua. Nah, ini ya, kalau dalam hal kebaikan nggak masalah ya. Ini untuk hari Ahad, hari Minggu. Nanti penjelasan panjangnya, pengejauhan tahannya nanti tergantung tanggal, hari, jam, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Dan itu tidak terlepas dari ramalan yang harian ini. Terus yang untuk hari Senin itu diibaratkan peredaran bulan, senang pada kebenaran, ikhlas, cekatan dalam segala hal, bicaranya tidak dapat dipermainkan. Jadi bicaranya itu tidak bisa dianggap main-main, selalu mengandung hikmah, mengandung kebenaran, dan juga mengandung efek ya biasanya. Jadi ketika kalau dia berbicara atau mempunyai keinginan, jangan dipermainkan ya, harus dituruti, harus didengarkan omongannya. Itu kalau hari Senin. Dan ini sejalan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu hari Senin. Makanya bicaranya itu beliau selalu kebaikan. Wahyu yang dari Allah beliau sampaikan, hadis gitu kan. Itu kan yang baik-baik. Dan itu tidak bisa diremehkan. Jadi orang yang lahir pada hari Senin ini bicaranya tidak boleh diremehkan ya. Nanti berbahaya bagi orang lain dan juga mungkin kepada dirinya. Terus untuk hari Selasa itu diibaratkan peredaran api dan senang berbohong, dibenci orang. Ya, dibenci orang ya mungkin karena suka berbohong. Terus jika memiliki sahabat hanya sebentar karena bertentangan, jadi sering berselisih dengan teman sahabatnya ya. Ya itu mungkin karena dipengaruhi oleh sifat berbohong. Pembosan dan cepat meninggalkan segala hal yang sedang dikerjakan. Jadi cepat bosan, pekerjaan yang belum selesai ditinggalkan gitu. Jadi nggak sampai kelar. Nah, ini kan banyak nggak baiknya. Kita tetap berhusnudzon kepada Allah dan juga tetap beramal baik ya, dan juga nanti ada solusinya ke depan ya. Jadi jangan putus asa. Terus untuk yang hari Rabu itu diibaratkan peredaran bumi, kebaikannya kadang-kadang berlebihan. Jadi dia terlalu baik lah. Jadi kalau berbuat baik dia nggak tanggung-tanggung. Terus berkecukupan, dari segi finansial dia lumayan. Kalau berbicara dia tegas, tapi pendiam. Ya, hari Rabu ini orangnya pendiam. Tapi kalau berbicara tegas, jarang memikirkan akibatnya, gitu.
Jadi dia spontanitas kalau melakukan sesuatu, tidak mikir panjang, tidak mikir akibatnya ini bakal apa, dia nggak terlalu mikirin itu. Nah, untuk hari Kamis ini diibaratkan peredaran angin dan petir. Jodohnya sering meninggal terlebih dahulu. Bicaranya menakutkan, sulit berteman, batinnya tidak tulus, hatinya lekas panas, baperan, pemarah, senang pujian, dan mudah ditipu dengan kata-kata halus. Ini 90% jelek ya, tapi tetap jangan berputus asa karena takdir Allah di atas segalanya. Kalaupun ini hari hari Kamis hasilnya jelek, kalau Allah mau menakdirkan dia baik ya jadi baik tetap. Dan juga ini ada solusinya, tenang saja. Tenang saja nih, ada solusi secara khusus ya. Kalau secara umum kita tetap berdoa, berikhtiar, tetap melakukan ibadah ya. Secara umumnya begitu. Untuk hari Jumat itu diibaratkan peredaran bintang, suka menasehati tapi melarat. Jadi suka dia mengatur-ngatur, menasehati orang, walaupun dia dari segi finansial tidak begitu lumayan gitu, jadi kurang. Tapi orangnya walaupun kurang dari segi finansial, tapi dia suka memberi. Jadi dia tidak pelit ya. Dia tidak pelit. Mana tadi? Senang mencari kepandaian, dia senang belajar, mencari keahlian apa gitu. Entah itu silat, entah itu belajar sablon dan lain sebagainya. Wataknya halus, batinnya halus ya. Terus suka terhadap sanak saudara, dia mencintai familinya, keluarganya, anak istrinya. Banyak sahabat yang mencintainya. Karena kenapa banyak sahabat mencintainya atau teman-temannya yang banyak yang suka kepadanya ya karena dia suka memberi nih, hari Jumat nih suka memberi, orangnya nggak pelit. Untuk hari Sabtu itu dibaratkan peredaran air, sering dimusuhi orang, ditakuti. Sering dimusuhi orang tapi ditakuti, ya berarti dia adalah musuh yang terhormat gitu kan. Jarang berteman. Jadi lebih banyak musuh kayaknya nih orang ya daripada teman. Pandai mencari penghidupan. Jadi dia pandai berbisnis, pandai berdagang, pandai berniaga, pandai mencari penghasilan lah gitu. Semua pekerjaan harus segera dilaksanakan, yang artinya dia bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kalau dia punya keinginan, dia kerjakan sampai berhasil gitu. Dia jalani sampai berhasil. Ini untuk hari Sabtu ya. Nah, ini adalah pokok atau dasar untuk nanti kesananya ada perluasan lagi, tergantung. Umpamanya hari Minggu, tergantung dia lahirnya jam berapa, tanggal berapa, pekannya apa, bulannya apa, tahunnya apa. Dan itu tidak terlepas dari ramalan pokok ini. Gitu. Biasanya kalau ini kan global. Ini ramalan global per harian. Nanti lebih luasnya lagi ada di tanggal, di bulan, di pekan, di jam, di bulan, di tahun gitu ya. Jadi kita tetap, walaupun ini hasilnya ada yang jelek, kita tetap berhusnudzon kepada Allah. Hari apapun dilahirkan kita tetap baik, dan juga takdir Allah tetap di atas segalanya. Dan juga kita bisa berdoa, karena doa itu bisa mengubah takdir ya. Berdoa mudah-mudahan umpamanya hasilnya kurang baik, kita berdoa semoga menjadi baik gitu. Dan juga setiap doa itu kan ada wasilah. Kita wasilah kepada orang-orang soleh, membaca Fatihah, mengirim doa para ulama, para wali gitu. Karena Allah sendiri berfirman Innallaha la a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubah sendiri nasibnya gitu. Jadi kalau kita tidak merubah ya tidak akan berubah.
gitu ya. Kita harus merubahnya. Kalau pengen baik ya harus merubah gitu. Dan ini di sini adalah hukum adat, hukum kebiasaan, keumuman, hukum kausalitas sebab akibat yang tetap takdir Allah, tetap di atas, mutlak di atas hukum apapun gitu. Ini tidak menyalahi hukum agama ya, karena ini hukum adat, kebiasaan, tradisi yang bisa saja melenceng, tidak pas bisa. Hukum api itu panas, hukum adat itu kan, kebiasaan api itu panas, tapi bisa melenceng dari hukum adat seperti peristiwa Nabi Ibrahim. Itu karena takdir Allah di atas segalanya, di atas hukum adat. Seperti itu. Jadi kita tetap berhusnudzon. Ini hanya semacam untuk kita kehati-hatian supaya kita tepat dalam melangkah, tepat dalam mengambil keputusan. Jadi ada apa namanya? Ada pedoman untuk melangkah, untuk memperbesar semangat kita. Ini hasilnya baik, kita semangat. Tapi kalau jelek jangan putus asa. Seperti itu. Ini juga bisa untuk menambah wawasan, pengetahuan, redaksi keilmuan. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.